Halo, selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Domingus Baru, mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik tentang masyarakat adalah landasan bagi pemerintahan. Ada benarnya bahwa masyarakat adalah landasan bagi pemerintahan yang ada. Tentu hal ini akan mencerminkan bahwa pentingnya masyarakat atau permasyarakat dalam proses atau maupun eksistensi pemerintahan yang ada. Masyarakat adalah bentuk kumpulan individu atau orang yang hidup bersama dan memiliki berbagai latar belakang dan nilai yang maupun aspirasi yang ada begitu. Nah, pemerintahan di sisi lain adalah suatu bentuk atau sistem maupun struktur yang mengelola maupun mengatur urusan publik sehingga dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat. Pertama, kita perlu menelaah bahwa masyarakat itu apa sih? Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup maupun tinggal bersama dalam suatu wilayah maupun lingkungan tertentu. Masyarakat terbentuk dari berbagai elemen maupun dengan beragam latar belakang yang ada. Latar belakang ini bisa terdiri dari budaya, nilai, tradisi, maupun interaksi yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Mereka dapat terikat dalam ikatan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Masyarakat itu sendiri mempunyai karakteristik tersendiri ya. Misalnya dalam interaksi sosial, anggota masyarakat tentu berhubungan maupun berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, ini adalah bentuk karakter dari masyarakat yang ada. Sehingga interaksi sosial ini tentu mencakup dengan hubungan kekeluargaan yang terdapat di dalamnya itu nilai-nilai maupun hubungan tetangga dan yang lainnya. Selain itu, masyarakat memiliki kebudayaan juga. Bahkan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya itu bisa dari segi budaya, adat istiadat, seni maupun agama. Nah, di dalam juga terdapat norma-norma yang memang tidak bisa dipungkiri dan itu adalah menjadi ciri khas maupun karakter dari masyarakat itu sendiri. Contohnya ya, kalau di Sumba, orang Sumba atau masyarakat Sumba itu mempunyai ciri khas tersendiri. Itulah yang membuat unik bagi masyarakat Sumba yang ada di Indonesia. Itu merupakan salah satu daerah yang memang mempunyai nilai budaya, karakteristik orang Sumbanya, maupun norma-norma yang ada di sana itu mungkin sedikit berbeda dengan beberapa daerah lain, misalnya seperti Papua. Nah, itu adalah bentuk karakteristik masyarakat orang Sumba begitu. Nah, dari segi struktur sosial, masyarakat memiliki struktur sosial yang bagaimana mengatur anggota-anggotanya berada dalam hierarki atau lapisan sosial. Sehingga struktur ini dapat mencakup kelas sosial, sistem kepemimpinan, dan peran sosial yang berbeda. Selain itu, masyarakat juga memiliki norma dan aturan yang mengatur perilaku anggotanya. Selain itu, masyarakat juga tentu mempunyai identitas lah, maupun kepribadiannya sebagai anggota masyarakat. Tentu itu tidak terlepas dengan identitas mereka. Bahkan kepribadian itu dari macam-macam anggota masyarakat tentu beda begitu. Nah, hal ini membentuk bagian maupun identitas kelompok yang ada. Bahkan kadangkala juga masyarakat ini kan atau anggotanya itu kadang unik-unik ya, anggota masyarakat begitu. Nah, hal ini ya kita harus maklumi. Selain itu, setiap masyarakat atau orang-orang tentu mempunyai tujuan bersama. Seperti mencapai kesejahteraan ekonomi. Siapa sih yang tidak mau sejahtera dalam ekonomi maupun sosial? Bahkan keberlanjutan lingkungan hidup lah. Siapa sih yang gak mau aman? Semua pengen aman. Nah, itu adalah bentuk tujuan bersama dari masyarakat yang ada. Tentu masyarakat sangat berperan dalam pusat dari kehidupan sosial itu sendiri, baik
ke politik, ekonomi yang ada di suatu wilayah. Mereka tentu menciptakan ikatan sosial, norma, dan institusi sebagai bentuk organisasi maupun membentuk kelompok dasar bagi perkembangan maupun kemajuan suatu negara. Sebagai entitas yang dinamis, masyarakat selalu berinteraksi dan beradaptasi dan serta berevolusi seiring waktu berjalan. Nah, mungkin poin kedua adalah pemerintahannya. Pemerintahan adalah sistem atau struktur yang mengatur dan mengelola maupun bertanggung jawab untuk urusan publik yang ada di suatu wilayah seperti Indonesia saat ini. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah bentuk fungsinya begitu. Nah, pemerintahan memiliki tanggung jawab ya untuk menyediakan kebijakan. Seperti halnya pemerintahan baik di legislatif, yudikatif, mereka membuat peraturan, regulasi, hukum dan sebagainya. Itu kan untuk mengatur masyarakat sehingga masyarakat ini berjalan sesuai dengan konsep yang diingini oleh masyarakat itu, karena kedaulatan itu ada di masyarakat atau di rakyat begitu. Dengan memberikan layanan publik kepada masyarakat, nah itu akan menjadi tujuan utama pemerintah, yaitu memelihara ketertiban, keadilan maupun kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mungkin beberapa karakter dan fungsi dari pemerintahan itu sendiri terdapat seperti kedaulatan lah. Kedaulatan. Pemerintah memiliki otoritas yang diberikan oleh masyarakat atau konstitusi untuk mengatur urusan publik. Nah, seperti mengambil keputusan atas nama rakyat. Artinya kedaulatan ini ada di tangan rakyat, tapi pemerintah ini merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri atau rakyat itu sendiri. Karena masyarakat mau kehidupan mereka itu sejahtera begitu, dengan diwakili oleh pemerintah atau sekelompok orang begitu. Nah, pemerintahan juga bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang tentunya mengatur tentang kehidupan masyarakat dan bagian kegiatan ekonomi juga begitu. Pemerintahan selain itu juga bertugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislatif maupun pihak berwenang. Artinya pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan atau mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh legislatif serta beberapa pihak yang berwenang, sehingga ini akan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tentunya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat, karena tujuan dari itu kan ya untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri tadi. Selain itu, dengan membuat kebijakan, ya pemerintah juga menyediakan berbagai layanan publik dong, seperti pendidikan, kesehatan, penggunaan sumber daya publik untuk memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi terjadi atau ada. Misalnya ya pertanggungjawaban, keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa hal ini sangat penting untuk masyarakat begitu. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab sih ya untuk melindungi hak asasi manusia. Artinya setiap warga negaranya, ya pemerintah memastikan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus betul-betul menyeluruh begitu. Namun kadangkala hal seperti itu yang sering kita lihat dewasa ini ya, di zaman modern maupun di zaman teknologi yang semakin berkembang, hal-hal itu kadang yang keadilan bagi seluruh rakyat itu kadang tidak berjalan mulus. Mungkin dari nilai Pancasilanya tuh itu memang sudah tertulis, namun dalam kenyataannya di berbagai tempat itu masih mengalami ketidakadilan baik dari sisi agama, politik dan sebagainya itu, maupun dari budaya, itu masih sering terjadi, masih terjadi bentrok satu sama lain. Selain itu, pemerintah mungkin bisa berbentuk beragam ya, mulai dari pemerintahan monarki, republik, demokrasi, otoriter hingga anarki.
Nah, sedangkan yang di Indonesia saat ini mungkin pemerintahannya itu lebih ke demokrasi dan republik menurut saya. Meskipun hal-hal beberapa bilang yang atau yang namanya otoriter mungkin kadang juga terjadi ya. Ya, namun tidak terlalu nampak lah. Lalu muncul alasan mengapa masyarakat dianggap sebagai landasan bagi pemerintahan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting dalam pembahasan ini. Masyarakat dianggap sebagai landasan bagi pemerintahan itu tentu ini hal yang memang sangat-sangat wajar begitu, atau sangat-sangat wajib, karena kedaulatan pemerintahan seharusnya berasal dari masyarakat atau rakyat. Dalam sistem demokratis, pemerintah diberdayakan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Lalu mekanisme partisipatif lainnya dijalankan. Nah, pemerintahan mendapatkan legitimasi dan otoritasnya dari dukungan maupun kepercayaan diberikan oleh masyarakat. Nah, artinya kedaulatan itu kan dari rakyat. Sehingga seperti yang saya sebut tadi bahwa pemerintah adalah representasi dari rakyat atau masyarakat. Lalu mereka menjalankan pemerintahan. Pemerintahan inilah mereka yang menjalankan struktur atau sistem pemerintahan yang ada. Lalu pemerintahan ini bertugas untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu ya, kebijakan maupun keputusan yang pemerintah seharusnya buat itu harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dong. Sehingga itu akan menjadi landasan utama bahwa pemerintah itu adalah pelayan masyarakat. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa seorang pemimpin itu hadir, dipilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, itu poin yang saya dapat dari berbagai diskusi dengan teman-teman maupun diskusi dalam kelas yang saya dapat selama ini. Karena sejatinya pemerintahan itu ya kedaulatan ada di rakyat atau masyarakat begitu. Jadi kita pemerintah misalnya ya jadi harus jadi pemerintahan yang berdaulat pada rakyat. Setelah itu pemberdayaan dan tanggung jawab. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dan pemerintah juga harus mendorong pemberdayaan masyarakat tadi begitu, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah lokal maupun nasional yang ada. Dengan kerjasama yang erat atau keterikatan masyarakat dengan pemerintah, mungkin ini adalah bentuk kunci dalam menciptakan suatu lingkungan yang lebih adil, inklusif, dan juga berkelanjutan menurut saya. Karena kenapa? Keterikatan ini, pemerintah sama masyarakat ini dua komponen yang memang tidak bisa terlepaskan. Karena majunya suatu negara itu tidak terlepas dari masyarakat atau rakyatnya, atau majunya suatu negara itu juga tidak terlepas dari pemerintahnya atau maupun lewat pemerintahan yang ada begitu. Mungkin itu saja video kali ini dari saya. Sekian dan terima kasih.